Selamat pagi, siang atau malam teman-teman. Saya Muhammad Aldi Sunan dari PT Aqua. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil Aqua dan inovasi-inovasi Aqua yang ingin mereka lakukan untuk masyarakat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil Aqua. PT Aqua Golden Mississippi didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Tirta Utomo sebagai produsen pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia. Bapak Tirto mendirikan pabrik pertamanya di Pondok Ungu, Bekasi dan menamai pabrik itu Golden Mississippi dengan kapasitas produksi 6 juta liter per tahun. Konsultannya, Eulindra Lim, mengusulkan untuk menggunakan nama Aqua karena cocok terhadap image air minum dalam botol serta tidak sulit untuk diucapkan. Ia setuju dan mengubah merek produknya dari Puritas menjadi Aqua. Setelah beroperasi selama 40 tahun, Aqua kini memiliki 14 pabrik di seluruh Indonesia. Pada tahun 1998, Aqua yang berada di bawah naungan PT Tirta Investama melakukan langkah strategis untuk bergabung dengan grup Danone, yang merupakan salah satu kelompok perusahaan air minum dalam kemasan terbesar di dunia dan ahli dalam nutrisi. Yang kedua, untuk segmentasinya, demografisnya diperuntukkan untuk usia balita hingga dewasa, untuk gendernya laki-laki dan perempuan, pekerjaannya pelajar, mahasiswa, karyawan. Untuk segi geografisnya, Aqua diperuntukkan untuk seluruh kota besar di Indonesia. Untuk psikografisnya, Aqua 600 ml ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat, utamanya kalangan sosialita karena Aqua memiliki harga yang bisa terjangkau. Aqua ukuran 600 ml ini juga dapat diperuntukkan bagi orang-orang yang menginginkan gaya hidup yang praktis dan sehat. Produk Aqua juga cocok untuk orang-orang yang aktif dan memiliki mobilitas yang tinggi. Target pasarnya, target yang diambil adalah generasi usia produktif, pria dan wanita yang berpendidikan dan level pekerjaan menengah, yang aktif dan dinamis, memiliki mobilitas yang tinggi dan bergaya hidup sehat. Positioning, air minum untuk kesehatan keluarga. Aqua sebagai pelopor air minum dalam kemasan pertama di Indonesia dan sudah melekat di benak konsumen selama lebih dari 40 tahun. Aqua sebagai air minum yang sehat dan peduli dengan kesehatan keluarga Indonesia serta sebuah brand yang peduli terhadap lingkungan. Untuk market revenue-nya, Indonesia merupakan negara kaya yang memiliki potensi air yang sangat besar. Saat ini, pasar untuk industri air minum dalam kemasan di Indonesia sangat tinggi. Terbukti dari banyaknya brand-brand baik lokal maupun internasional yang menawarkan produknya sebagai air mineral pelepas dahaga. Namun, semakin hari penawaran yang diberikan sebuah brand bukan lagi soal pelepas dahaga, terutama untuk brand-brand yang sudah lama berkecimpung di bisnis ini. Yang mereka tawarkan saat ini bukan lagi sekedar air pelepas dahaga, melainkan kesehatan dan peduli lingkungan. Dan saat ini justru gaya hiduplah yang banyak ditawarkan oleh para produsen air mineral. Selain gaya hidup sehat, persaingan di pasar industri air minum juga mulai merambah ke lingkungan, yaitu dengan menambahkan aspek ramah dan cinta lingkungan. Lebih dari 60% pasar air mineral yang ada di Indonesia telah dikuasai oleh Aqua. Dengan berbagai segmentasi seperti segmen anak muda, pekerja, anak-anak, sampai ibu hamil. Sebagian besar pasar-pasar tersebut berada di daerah perkotaan. Namun, pasar-pasar yang lebih kecil seperti di daerah pelosok, terutama di Indonesia Timur, masih kurang tersentuh. Selain itu, pasar internasional seperti Asia Tenggara juga sangat berpotensi untuk memperluas pasar Aqua di dunia. Kompetitor reviewnya, di sini kita membandingkan produk Aqua dengan produk Ades dari Coca-Cola Company. Ades memiliki sasaran pada generasi muda yang memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan terhadap lingkungan. Bentuk komunikasi dan promosi Ades setelah melakukan perubahan logo dan kemasan adalah komunikasikan merembukan kemasan ukuran 600 ml setelah dipakai. Ades menggunakan kemasan yang lebih sedikit sehingga mudah dirembukan. Dengan merembukan kemasan, maka emisi karbon yang ditinggalkan sampah menjadi lebih kecil. Yang kelima, ini untuk menyaingi kompetitornya, Aqua membuat sebuah mesin canggih yang belum pernah diciptakan oleh siapapun. Cara kerja mesin ini cukup menarik. Anda bisa membeli Aqua dan Anda juga bisa mengembalikan sampah botolnya ke dalam mesin ini. Tidak cuma itu, jika Anda mengembalikan sampah botol Aqua ke dalam mesin Aqua, Anda akan mendapatkan cashback sebesar Rp1.000. Mesin ini akan kita sebar di beberapa titik, khususnya di pusat kota atau pusat keramaian kota.
seperti di sekitaran Stadion Manahan, di Stadion Sriwedari, dan di sekitaran Mall Paragon dan Mall The Park. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat Solo dalam membutuhkan aqua dan mengembalikan sampah botol aqua ke dalam mesin aqua. Untuk kekuatannya, aqua mampu bertahan selama lebih dari 40 tahun menghadapi persaingan ketat. Aqua menjadi brand top of mind yang telah melekat di benak konsumen. Aqua telah menguasai 60% lebih pasar. Aqua memiliki rantai distribusi yang merata di kota-kota besar sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen. Kelemahannya, Aqua kurang memperhatikan pasar-pasar kecil dan pasar Asia sehingga pasar-pasar tersebut dikuasai oleh brand lain. Yang kedua, rasa malas konsumen untuk mengembalikan sampah botol Aqua ke dalam mesin Aqua. Peluangnya, Aqua berkesempatan memperluas pasar hingga ke Asia karena bergabung dengan Danone. Yang kedua, Aqua dapat mengendalikan pasar di Indonesia lebih jauh lagi dengan mengelola pasar-pasar yang kecil. Untuk ancamannya, pesaingnya hadir dari berbagai brand baik lokal maupun internasional. Yang kedua, pesaingnya ADES juga menjual lifestyle yang ramah lingkungan. Yang terakhir, harga bersaing yang ditaruhkan oleh pesaingnya. Demikianlah inovasi yang ingin dilakukan oleh Aqua untuk masyarakat. Jika Anda ingin berkontribusi untuk menjaga lingkungan yang lebih ramah dan lebih aman untuk anak cucu kita, silakan hubungi di 027194 kali atau kalian bisa mengunjungi website di www.aqua.com. Terima kasih.